Seasons, it's 7 consecutive Constructors' Championships for Mercedes. Akhirnya kita kembali ke Emilia Romagna Grand Prix Imola setelah tahun lalu kena musibah dan itu membuat balapan di sini ke-cancel. Nah, semoga aja tahun ini aman-aman aja dan tidak ada musibah lagi karena jujur kita pastinya kangen lah ya balapan di sini karena Imola merupakan salah satu track legendaris F1. Nah, dulu balapan di Imola kita kenal sebagai San Marino Grand Prix dan telah memberikan kita banyak sekali kenangan-kenangan indah seperti duel-duel legendaris. Namun setelah 2006, balapan di Imola ditiadakan dan tidak lagi berada di kalender F1. Sampai akhirnya musibah yang menguntungkan Imola datang lagi ke kalender F1. Musibah yang menguntungkan ya? Jangan so iya deh. Ya. Nah, datanglah pandemi COVID dan Imola kembali ke kalender sebagai one off race di 2020 dan kita akan bahas balapan Emilia Grand Prix 2020. No polling dulu ya guys, karena gue rada sibuk nih ya dan harus nyicil beberapa video juga dan terpaksa hari Jumat nanti gue pun juga harus libur lagi. Sedikit pengumuman aja nih guys, dan semoga aja mingdap dan seterusnya gue bisa mulai konsisten nge-upload lagi. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, Emilia Romagna Grand Prix 2020. Akhirnya kita kembali ke Imola setelah 14 tahun dan akhirnya bisa lihat mobil era itu menjajal Imola. Dan satisfying banget lihat mobil-mobil zaman itu di tikungan cepet ya kan. Oke, singkat cerita, dua Mercedes meraih 1-2 di qualifying dengan Valtteri Bottas pole position dan Lewis Hamilton kedua. Kayak aneh aja dulu Mercedes tuh bikin fans gedek karena dominasi mereka, dan sekarang malah bikin fans gedek karena bersaing sama Haas. Lalu disusul oleh Max Verstappen di Red Bull. Nah, zaman-zaman Max masih dinilai menyelamatkan F1 karena saat itu merupakan satu-satunya pembalap yang bisa menantang Mercedes. Nah, saat start, Max menyalip Lewis untuk P2 saat start ya, dengan Valtteri masih memimpin. Namun pada lap kedua, Valtteri menyeberangi debris dan itu membuat mobilnya kena damage sepanjang balapan. Waduh, udah leading, kena damage pula ya kan? Pierre Gasly sempat naik ke posisi keempat, tapi harus DNF karena masalah mobil. Aduh, lagi keren-keren, padahal cuman ya gitulah ya, belum rezeki. Lalu Valtteri dan Max pit untuk ban baru, sementara Lewis baru pit pas virtual safety car diaktifkan. Dan akhirnya dengan momen itu dia langsung memimpin balapan lompatin Valtteri dan Max. Nah, zaman-zaman itu juga dia kayak bener-bener #blessed ya, karena sering banget hoki. Cuman ya gitu, sesering-seringnya dia hoki, sekalinya nggak hoki, gelar ke-8 menghilang. Nah, ada momen lucu lagi di balapan ini. Lance Stroll yang masuk pit saat itu terlalu gerusak-gerusuk ke pit dan akhirnya overshoot brakingnya dan membuat front jacknya mental gitu. Gila lah babang Lance ini. Emang dari dulu suka ngecederain tim membernya kayaknya. Nah, Max juga mampu menyalip Valtteri. Nah, ini nih yang gue maksud penyelamat F1 ya, mampu memisahkan Mercedes dari 1-2. Udah keren-keren, capek-capek nyalip, kena puncture pula dan akhirnya mobilnya kena beach dan DNF. Nah, satu hal lagi nih ya, Max Verstappen di 2020 kan ada 3 balapan di Italia tuh. Nah, 3-3-nya dia DNF. Makanya dulu bisa dibilang Italia merupakan mimpi buruknya Max Verstappen. Sekarang mah Max yang menjadi mimpi buruk untuk para Italia. Nah, safety car keluar dan terjadi momen lucu lagi. Swear, ada banyak sekali momen lucu di balapan ini ya. George Russell yang sedang berada di P10 dan mencoba untuk meraih poin pertamanya di F1 bersama Williams, ada aja kelakuannya. Saat mencoba untuk hangatin ban, dia nge-spin dan nubruk tembok dan DNF. Aduh, ada aja cobaan Mas Rusli ini dulu pas mau cetak poin pertama kali, kayak ada aja bad luck kayak gitu. Akhirnya periode safety car diperpanjang, dan ketika safety car kembali masuk pit, Daniel Kvyat nggak pakai lama langsung menjadi mode torpedo dan naik ke posisi keempat. Sementara Alex Albon dari posisi kelima langsung terjun ke belakang karena spin. Ini lagi tertekan-tertekannya karena seatnya bisa hilang musim depan dan masih nggak bisa bantu tim ketika Max DNF. Alhasil, Lewis berhasil memenangkan Emilia Romagna Grand Prix 2020 disusul oleh Valtteri Bottas yang dimana Mercedes berhasil mengunci gelar ke-7 mereka berturut-turut. Bener-bener peak Mercedes banget lah ya di 2020 ini. Dan Daniel Ricciardo di Renault-nya berhasil meraih podium keduanya di 2020 setelah Max DNF ya. Zaman-zaman Daniel Ric masih jago-jagoi juga nih ya kan. Balapannya sebenarnya standar sih ya, nggak seru-seru banget, tapi banyak momen-momen yang tidak terlupakan di balapan ini. Intinya semua fans ya lebih senang melihat mobil F1 bisa balapan lagi di Imola.
dan yang awalnya cuma one off aja, akhirnya Imola resmi masuk ke kalender F1 sampai setidaknya 2025. Asik, ini merupakan salah satu berita yang membuat fans F1 tuh be like. Emang sih, dunia itu penuh dengan plot twist, asli. Pandemi tentunya membawa dampak buruk ke dunia ya tentunya, termasuk F1. Tapi ada juga dampak baiknya, dan salah satunya F1 bisa balik lagi ke beberapa track legendaris di 2020. Ya salah satunya ya Imola. Apalagi, balapan ini dan 2021-nya membuat Imola kembali ke kalender F1 secara permanen sampai 2025. Dan bukan karena sebagai substitusi track yang di-cancel aja ya kan. Jadi semoga aja Imola bisa terus bertahan di kalender F1 selama-lamanya. Oke lah, sekian video kali ini. Sedikit pendek ya, karena emang baik lagi balapan itu banyak momen lucu, tapi secara aksi ya oke, so-so aja gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ingat seperti yang gue bilang di awal video, Jumat libur dulu ya. Nanti bakal balik lagi di video hari Senin ngebahas pemenang dan pecundang Emilia Romagna Grand Prix 2024. Oke, sampai jumpa di hari Senin. Dan ya, sudah lelah. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... I'm Emma Watson. Thank you for watching.